Baik, pada materi ini kita akan belajar tentang tab layout dan view pager ya, view pager ya. Nah, untuk tab layout itu menu yang ada di atas ini ya, ada home, ada musik, ada register. Nah, ini menggunakan tab layout ya. Jadi ketika saya klik musik, dia akan ke menu musik. Ketika saya klik register, dia akan menampilkan menu pendaftaran. Ketika saya klik home, dia akan kembali ke menu web view ya, web view. Nah, ini dikatakan ini adalah tab layout ya, tab layout. Sementara menu yang di bawah ini ketika saya geser ya, geser ke sini kemudian dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Nah, ini disebut dengan view pager ya, view pager ya. Jadi si tampilannya itu bisa digeser-geser ya. Nah, ini baik, untuk kodenya akan saya jelaskan bagaimana membuat view pager seperti ini ya, dan tab layout seperti ini bagaimana sih membuatnya. Oke. Pertama, saya akan membuat terlebih dahulu stringnya ya. String name-nya ada daftar, ada login, ada nama, ada prodi, ada kelas. Apa sih tujuan saya membuat name seperti ini? Tujuannya nanti adalah ketika saya berada pada menu pendaftaran atau register ya, di mana nanti ada tulisan pendaftaran, login, nama, prodi, dan kelas. Ini saya mengacu pada string ini, name-nya. Nah, oke. Selanjutnya pada menu color ya, color saya tambahkan ada tambahan warna baru. Ada si green dan Fairbridge ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika di menu register terdapat button yang berwarna ya, ada warna merah dan warna hijau ya. Warnanya seperti ini ya, sorry. Warnanya seperti ini. Nah, ini saya tambahkan dua ya, dua color ya, dua tambahan warna. Nah, setelah selesai saya menambahkan string dan color, saya akan membuat activity main-nya. Nah, activity main-nya adalah seperti ini. Tampilannya seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan tab layout ya, yang atasnya tab layout, yang bawahnya saya menggunakan view pager ya di sini ya, view pager. Jadi yang atas saya gunakan tab layout, kemudian view pager yang di bawahnya saya gunakan view pager. Yang bergeser-geser itu adalah view pagernya. Sedangkan menu yang di atasnya itu adalah tab layout ya, tab layout. Nah, untuk membuat seperti ini bisa menggunakan kode ya, atau misalkan mau drag and drop, tinggal ditambah-tambah atau diedit kodenya juga bisa. Nah, untuk tab layout, itu menunya ada di kontainer ya. Tab layout, nah ini, nih, kalau misalkan menu ini gimana sih? Menunya adalah di kontainer ya, tab layout. Nah ini, sementara view pager juga ada di sini ya. Ada di kontainer juga ya, untuk yang view pager. Atau kalau misalkan mau membuat kode juga bisa. Nah, kodenya seperti ini. Kalau misalkan mau membuat kode ya, layout-nya menggunakan kode ya silakan. Nah, codingannya seperti ini untuk membuat activity main-nya ya, silakan. Nah, pada tab layout saya gunakan ID-nya adalah tab layout di sini ya. Tab layout, kemudian warnanya saya hubungkan ke color ya, tail underscore 700. Begitu juga dengan tab indikatornya, warnanya sama ya. Nah, untuk view pager itu posisinya berada di bawah tab layout yang ini ya, ID ini ya. Jadi posisinya view pager itu berada di bawahnya ya tab layout. Nah ini. App layout constraint top underscore to bottom of ID-nya adalah tab layout yang ini. Nah ini. Nah ID yang saya gunakan adalah view pager ya di sini ya, view pager. Nah silakan dibuat dulu layoutnya seperti ini ya. Ada tab layout dan view pager ya seperti ini. Codingannya seperti ini. Nah, setelah selesai membuat activity main layout-nya, saya akan membuat fragment home. Jadi menu home-nya ya. Nah, pada menu fragment home saya gunakan web view ya. Tadi yang saya demokan tadi itu adalah web view ya. Nah, di sini saya gunakan web view di sini untuk fragment home-nya ya. Untuk menu home-nya saya gunakan web view.
Nah, kodenya seperti ini. Kalau mau buat pakai kode ya silakan. Nah, di sini saya gunakan frame layout ya. Di sini saya gunakan adalah frame layout. Kemudian ininya dalamnya saya gunakan web view ya. Jadi pada menu home-nya itu nanti akan menampilkan website ya, website insanpembelajar.com yang tadi ya. Nah, ini. Nah, di sini saya gunakan frame layout, kemudian saya gunakan web view. Di mana ID-nya adalah web view ya. Di sini. Nah, ini untuk fragmen home ya, menu home-nya ya. Silakan dicoba. Nah, setelah itu saya membuat fragmen musik ya, tampilan musik ya. Nah, musik tampilannya seperti ini ya, cuman ada button ya, ada button dengan tulisan play audio from URL gitu ya. Nah, ini saya buat kodenya seperti ini, saya gunakan frame layout juga sama ya, ininya frame layout. Kemudian dalamnya saya gunakan button ya. Buttonnya seperti ini. Nah, seperti ini. Untuk fragmen musik ya. Jadi ketika saya klik menu musik, dia akan menampilkan layoutnya seperti ini gitu ya. Ada button play audio from URL gitu ya. Nah, kemudian pada menu register tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini ada tulisan pendaftaran, ada nama, ada prodi, ada kelas. Nah, ini saya hubungkan pada string ya, string yang di sini tadi. Nah, ini. Nah, kodenya seperti ini, sama saya gunakan frame layout juga ya, ininya frame layout. Nah, kemudian di sini saya gunakan tab layout ya, tab layout sesuai dengan materi yang sebelumnya ya. Tab layout, tab row, kemudian tag view ya. Kemudian ini warnanya, si gridnya, kemudian ini edit tag-nya ya. Ini tulisannya adalah nama, kemudian ini adalah edit tag-nya. Jadi yang ini tag view ini yang ini. Yang ini. Nah, ini nama. Kemudian yang edit text ini adalah yang ini. Yang pengisian itu ya, edit tag-nya ini. Nah, ketika saya sudah selesai membuat ini, tinggal saya kopas saja table RU-nya saya kopas, tinggal saya rubah di sini. Saya ganti jadinya prodi. Ya. Kemudian ID-nya adalah ID password. Kemudian kelas juga sama, kalau udah jadi tinggal saya kopas, tinggal saya rubah ininya kelas, ininya ID-nya saya ganti kelas KLS gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah button ya. Buttonnya ada dua. Nah, ini saya gunakan colornya sea green tadi, warna baru tadi ya. Dan warna ini ya, standarnya ya, simpan gitu ya. Tampilannya seperti ini. Nah, submit. Nah, ini saya gunakan table layout ya. Silakan dicoba dibuat kodenya seperti ini ya. Jadi gunakan frame out terlebih dahulu ya. Saya gunakan frame layout, kemudian saya buat table layoutnya seperti ini. Kemudian saya buat table row-nya. Kemudian di dalam table row ada tulisan pendaftaran ya. Saya gunakan tag view. Itu yang ini ya, yang ini. Nah, ini. Nah, ini. Nah, kemudian untuk table row yang kedua, ini ada tulisan text view-nya nama dan edit text ya. Nah, ini codingannya seperti ini. Ada text view dan edit text. Nah, ini untuk yang nama. Kemudian yang ini untuk password ya, password seperti ini. Sama ada text view dan edit text juga sama seperti ini. Kemudian yang terakhir kelas ya, kelas seperti ini. Kelas ya, kelas seperti ini. Tinggal saya kopas, saya ganti. Kemudian ada button ya, buttonnya seperti ini. Ada button back dan button submit ya, seperti ini. Nah, silakan dicoba untuk membuat layout fragmen registernya.
Oke, saya lanjut. Nah, kemudian saya ada no fragment. Artinya kalau misalkan menunya defaultnya tidak mengacu pada fragment, maka dia akan ke no fragment. Nah, tampilannya seperti ini ya. Saya cuma menggunakan misalkan tampilan video, misalkan tidak ada default ya. Maksudnya tidak ada fragment yang lain, ya udah dia akan mengacu kepada menu default gitu ya, seperti ini misalkan. Misalkan kalau ada, kalau nggak ada juga nggak apa-apa, nggak usah dimasukin. Yang paling penting adalah fragmen home, fragmen musik, dan fragmen register ya, register seperti ini. Nah, setelah selesai kita membuat layoutnya, kita akan membuat kodenya. Yang pertama, kita akan membuat adapternya dulu ya, adapternya. Adapternya seperti ini ya, adapternya seperti ini. Nah, sebelum membuat adapter, kita terlebih dahulu membuat menunya dulu ya. Contoh misalkan home fragment ya. Home fragment codingannya seperti ini gitu ya. Fragment seperti ini. Ketika diakses atau diklik menu home-nya, dia akan mengacu kepada web view ya di sini ya, codingan web view seperti ini. Nah, di sini ada fragment. Jadi parent-nya itu adalah fragmentnya ya. Jadi kelasnya home fragment merupakan child ya, dan parent-nya adalah fragment ya. Seperti ini, codingannya seperti ini. Nah, ini codingan seperti materi yang sebelumnya ya, web view ya, seperti ini. Saya panggil layoutnya fragment home ya, kemudian saya create objeknya ya, mweb view, kemudian mengakses URL-nya seperti ini. Ini apabila ketika home fragment-nya diklik ya, klik seperti ini. Nah, silakan dibuat kodenya untuk home fragment. Nah, setelah selesai membuat home fragment, kita membuat musik fragment. Nah, untuk musik fragment, di sini saya cuma memanggil layoutnya saja ya, tidak ada eksekusi aksi ya, tidak ada. Cuman hanya memanggil tampilannya saja di sini. Makanya di sini cuma fragment musik underscore musik. Nah, yang cuma menampilkan tampilannya saja gitu ya. Seperti ini, codingan seperti ini. Setelah selesai membuat musik fragment, kemudian kita akan membuat register fragment seperti ini. Ini juga sama ya, seperti musik fragment ya, tidak ada aksi di dalamnya. Saya cuma membuat layoutnya ya, memanggil layoutnya saja gitu ya. Namun nanti tugasnya itu harus wajib ada aksi di dalamnya ya, menu di dalamnya. Kalau yang saya demokan ini adalah hanya tampilannya saja gitu ya. Ketika diklik register fragment, dia akan menampilkan layout si register. Codingannya sama seperti musik ya, sama. Cuman di sini saya tinggal memanggil layoutnya fragment register ya, seperti ini. Codingannya sama seperti musik. Nah, setelah home, kemudian musik dan register selesai dibuat, maka saya akan membuat adapternya ya, seperti ini. Adapternya seperti ini ya. Nah, ini untuk no fragment ya, apabila misalkan defaultnya ya, ketika misalkan fragmentnya tidak ada, dia akan ke no fragment misalkan. Itu saya masukin juga ya, no fragment kalau misalkan ada default ya, secara default. Oke, kita akan ke my adapter ya. Nah, codingan adapternya seperti ini. Saya punya kelas my adapter ya, kemudian saya gunakan fragment manager, codingan seperti. Nah, di sini ada posisi when, posisinya ketika dia 0, posisi indeksnya ke 0, artinya dia pada posisi pertama, yaitu di home fragment. Jadi ketika diklik ya, diklik ceteng gitu ya, dia akan ke menu home fragment di sini. Kemudian ketika saya klik menu indeks ke-1 ya, indeks ke-1, maka dia akan ke musik fragment. Nah, ketika dia kedua, berarti dia akan mengacu ke register fragment yang ini ya, activity yang ada di sini ya. Register fragment, musik fragment, kemudian home fragment. Nah, untuk mengkoneksinya itu ada di my adapter ya di sini ya. Nah, else ini adalah default ya. Kalau misalkan tidak ada di posisi 0, di 1 maupun 2, dia akan ke kemana? Misalkan register fragment atau ke no fragment misalkan. Itu bisa juga. Misalkan no fragment misalkan. Ke no fragment misalkan. Itu bisa. Atau misalkan defaultnya di 0, itu bisa silakan.
Nah, ini posisi ya, ketika dia 0 di posisi home fragment, ketika di 1 dia di posisi musik fragment, ketika dia indeksnya kedua dia ke register fragment. Nah, ini default ya, default. Nah, ini codingannya ya. Kemudian di sini saya punya metode get fun count ya, dia akan total ya, jumlah tabnya ada berapa sih jumlah tabnya? Ada 3 kah atau ada 2? Nah, kita gunakan get count di sini. Nah, seperti ini. Nah, silakan dibuat my adapternya seperti ini ya, codingannya seperti ini. Nah, setelah selesai kita membuat my adapter, maka kita akan membuat main activity-nya. Dengan main activity-nya seperti ini ya. Seperti ini. Ini importnya jangan lupa ya. Importnya jangan lupa seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan ada 2 ya, ada tab layout dan view pager. Nah, tab layout itu adalah menu yang ada di atasnya. Ketika saya langsung klik tab menu home, dia akan ke home. Ketika saya mengklik register, dia akan ke menu register. Nah, untuk yang view pager itu adalah menggesernya ya, geserannya ya. Jadi ada 2 yang saya gunakan, tab layout dan view pager. Nah, di sini saya panggil ya layoutnya activity main, kemudian saya buat variabelnya seperti ini. Nah, di sini saya set text ya, menunya ya. Ketika di tab layoutnya, posisi pertamanya itu atau posisi ke-0 itu home. Kemudian pada posisi selanjutnya adalah musik, kemudian yang terakhir adalah register ya, di tab menunya ya. Nah, itu saya tambahkan di sini, saya gunakan set text di sini. Nah, set text seperti ini. Kemudian di sini saya punya variabel adapter, saya hubungkan pada kelas myAdapter di sini ya. Saya hubungkan ke tab layout di sini. Seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir saya panggil view pager-nya seperti ini. View pager-nya hubungannya pada adapter yang ada pada di sini. Kemudian dia akan memposisikan ya, posisi current time-nya, current item-nya di mana posisinya. Itu codingannya seperti ini. Jadi antara tab layout dan penggeseran menunya itu sesuai gitu ya. Kira-kira posisinya di mana gitu. Nah, ini silakan dicoba dibuat ya untuk di main activity-nya. Nah, setelah selesai membuat main activity-nya, di manifest-nya jangan lupa menambahkan kelas home fragment, register fragment, dan musik fragment, dan internet ya, karena saya menggunakan web view ya, di mana web view tersebut mengkoneksikan ke website insartmembelajar.com, makanya saya aktifkan internetnya. Kemudian activity pada kelas ini jangan lupa dimasukkan ya, ada home fragment, ada register fragment, dan musik fragment, itu dimasukkan di manifest ya. Oke, kita coba running ya. Nah, ini ya, ada home, ada musik, ada register. Nah, itu untuk menambahkan atau mengubah namanya itu ada di sini ya. Nah, di sini. Nah, set text, saya gunakan set text ya. Ada home, ada musik, ada register. Yang atas ini adalah tab layout, yang bawah ini adalah view pager ya. Jadi bisa digeser atau diklik ya. Diklik, misalkan saya klik home, dia akan home. Nah, ini gunakan tab layout. Seperti ini ya. Kalau yang musik sama register, dia hanya menampilkan ya, belum ada proses di dalamnya. Belum ada intent lah ya, intent di dalamnya. Nanti tugasnya harus lebih kompleks lagi ya. Kalian buat project-nya itu harus lebih kompleks lagi ya, ada intent dan sebagainya. Ya, itu untuk materi hari ini ya, tab layout dan view pager silakan dicoba dan dipraktikkan.